Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam series Law of Attraction dan kali ini kita akan membahas Law of Attraction Planner dan wabil khusus, ibaratnya khususnya adalah kita beri nama tajuk My Life Goals ya. My Life Goals itu secara umum kita itu punya 8 goals ya. Punya 8 goals. Jadi kalau misalkan kita buat bagan ya, itu my life goals itu di tengah, kemudian nanti ada 8 hal yang mengelilingi atas satu. Oh, jadi ini kayak ini. Teman-teman tahu arah angin, arah mata angin ya. Jadi di tengah itu adalah my life goals, kemudian ada uh, kalau lagunya sih dari Tenggara dulu ya. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Nah, kalau di My Life Goals itu dari mulai uh, ini sebenarnya yang timur itu relationship ya. Tapi kita akan mulai dari utara dulu saja karena utara kan paling atas ya. Utara itu spiritual teman-teman. Atas itu spiritual. Jadi utara itu spiritual, kemudian timur laut itu adalah personal growth. Jadi sebenarnya personal growth itu adalah hal kedua ya, atau peningkatan personal itu adalah peningkatan mental, peningkatan kedewasaan, peningkatan mindset, itu adalah personal growth. Itu adalah bagian atau hal kedua yang harus kita lakukan setelah spiritual. Spiritual bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang paling utama adalah sholat ya. Bagaimana sholat kita? Sholat itu akan terus diulang-ulang ya. Bagaimana sholat kita? Bagaimana apakah sudah on time, apakah belum dan sebagainya itu akan terus diulang-ulang. Kemudian timur laut itu adalah personal growth. Kemudian adalah yang timur, timur adalah relationship. Jadi relationship itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Sebenarnya personal growth itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Seperti konten-konten yang sudah kita bahas, yang ke utara itu adalah spiritual, ke timur laut itu spiritual bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan kita. Kemudian timur laut adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah itu kan, kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri itu adalah personal growth. Kemudian yang ke timur itu adalah relationship, adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, apakah kita berkomunikasi dengan baik, berakhlak dengan baik. Nah ini amat-amat sangat penting dalam kita melakukan law of attraction planner teman-teman sekalian. My life goals, karena setiap kita, terutama kehidupan dewasa kita itu ya secara umum itu ya my life goals itu seperti itu. Kemudian tenggara, nah tenggara adalah karir dan bisnis. Bagaimanapun kita itu pengen karir kita itu meningkat, bis kita juga meningkat. Karir bisnis itu sangat-sangat penting ya teman-teman sekalian. Kalau kita nggak seimbang di sini, kita nggak punya karir, mau kemana, kita nggak punya bisnis, nggak jelas, kita rugi terus, ya kehidupannya itu bahaya, dalam bahaya. Jadi karir dan bisnis itu adalah hal yang sangat-sangat penting karena itu juga menopang kehidupan kita, teman-teman sekalian. Kemudian ke selatan ke bawah itu adalah fun and recreational goals. Nah ini penting sekali teman-teman, kita kalau bisa itu punya uh, punya hobi yang fun, yang rekreasional gitu kan. Oke, memang ada sebagian teman-teman selebgram, influencer, youtuber itu yang sudah berhasil menggabungkan antara bisnis dan juga fun, rekreasional. Artinya orang-orang ini ya rekreasi tapi juga bisnis, menghasilkan cuan, menghasilkan duit. Ya itu bagus, itu menurut saya bagus. Dan itu juga bisa kita tiru ya, kita bisa pelajari orang itu gimana sih dia bisa jalan-jalan ke luar pulau, luar kota, bahkan ke luar negeri. Tapi dia juga bikin konten yang orang lain tuh juga suka gitu kan dengan konten itu bagus banget. Itu adalah fun and recreational goals, itu saya kira bagus banget. Kemudian yang ke apa namanya uh, barat daya, ke barat daya itu yang kedua, ke 4, 6, yang keenam itu ke arah barat daya itu adalah money, uang, cuan, itu juga sangat penting. Tapi ternyata cuan itu adalah keenam ya, keenam.
malah justru ke-6. Ya ini oke lah. Jadi kita perlu menghitung ya arus kas kita. Kalau kita kehidupannya lempeng, itu arus keuangan kita itu juga normal ya, nggak darah tinggi atau darah rendah gitu ya ibaratnya. Karena uang itu dalam kesehatan, dalam anatomi tubuh itu sering sekali diibaratkan sebagai darah ya. Kalau ada organ tubuh yang kurang darah, itu nanti akan problem. Atau organ tubuh yang kelebihan darah itu akan problem. Nah, dan juga kemudian aliran darah itu kalau kesumbat pembuluh darahnya, ada sumbat tertentu, atau mungkin ada sesuatu yang tidak normal sehingga aliran darahnya itu naik, itu pasti problem. Atau mungkin turun aliran darahnya itu pasti juga problem. Jadi kalau bisa tuh uang itu seimbang ya. Uang itu nggak perlu ditumpuk-tumpuk, uang nggak perlu terlalu banyak. Yang penting cash flow-nya itu seimbang itu kan, seimbang. Nah, cukup pas butuh ada, pas butuh ada. Jadi itu adalah hal yang sangat penting ya, memahami kita tentang uang ya. Sangat-sangat penting. Kemudian yang ketujuh itu tentang family ya. Family penting sekali. Family kita itu kita punya pasangan, kita punya anak-anak, kita mungkin juga ada orang tua, kita perlebar lagi keluarga besar, kita juga punya Pak D, Bude, Om, Tante gitu kan. Kita punya ponaan, kita juga punya sepupu gitu kan. Itu sangat penting. Nah, ring satunya tentu adalah apa namanya, keluarga inti itu kan. Keluarga intinya adalah eh, pasangan kita, anak-anak kita. Mungkin sedikit melebar ke orang tua kita. Mas, saya generasi sandwich, saya harus memikirkan orang tua dan saya harus memikirkan apa namanya, nasib dari adik-adik misalnya. It's okay, nggak masalah. Yang penting kita paham situasi family kita seperti apa dan nanti akan ada jalannya. Yakin kok, setiap kita tuh punya jalan hidup yang berbeda-beda dan kita itu yakin kita tuh punya nanti kemudian-kemudian ya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang ke-8 adalah health, kesehatan kita. Makanya sangat penting kita tuh menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Karena ya buat apa kita istilahnya punya segala-galanya tapi kita nggak punya kesehatan. Ya itu bukan bukan apa, bukan kebahagiaan gitu kan. Itu kita nggak bisa bahagia. Sehebat apapun orang kalau dia nggak punya kesehatan ya bahasanya ya kita nggak bisa menikmati kesehatan, kita nggak bisa menikmati semuanya, kita nggak bisa menikmati kebahagiaan. Bahkan kita akan kurang, sangat kurang kebahagiaannya kalau kita tidak bisa sehat ya. Makanya sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Sangat penting loh, sangat penting. Jadi saya akan ulas lagi ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nih. Dari yang pertama adalah spiritual, bagaimana kita hubungan kita dengan Allah, Tuhan kita, dan spiritual ini sangat banyak cara kita berkomunikasi dengan Allah, tapi yang paling basic adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, 5 waktu, 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini sangat-sangat penting teman-teman sekalian, karena ini sholat wajib. Sholat wajib itu ya mau tidak mau, bagaimana kondisinya harus kita kerjakan. Memang ada jamak kosor, kemudian kalau sakit ya bisa duduk atau berbaring, ada rukhsah, ada keringanan. Tapi bukan berarti meninggalkan sholat, enggak. Sholat itu nggak bisa ditinggalkan. Ya kalau nggak mau sholat ya disolati, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi jenazah disolati ya itu. Tapi kewajiban orang Islam itu berkomunikasi dengan Tuhannya. Berzikir, berdoa, meminta apa yang kamu butuhkan. Kita harus mempertebal keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Mempertebal keyakinan. Kalau misalkan kita misalnya urusan komunikasi sama Allah aja nanti-nanti. Nah, itu nanti juga akan kesulitan. Kita akan kesulitan. Kita akan kesulitan dapat hidayah, kesulitan dapat petunjuk, kita juga akan berat gitu kan dalam kita melangkah. Itu sudah pasti karena kita menginginkan kehidupan baik itu di dunia dan juga di akhirat. Kita menginginkan kehidupan dunia akhirat kita baik, teman-teman sekalian. Kita menginginkan kehidupan kita itu paripurna dunia akhirat itu baik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi spiritual yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah personal growth. Kita harus memikirkan diri kita sendiri. Kita harus perbaiki mindset, perbaiki akademis, perbaiki pola pikir, perbaiki sifat karakter kita, perbaiki akhlak diri kita. Pokoknya semua tentang kita itu kita perbaiki. Kita harus growth, kita harus bertumbuh. Yang ketiga tentang
relationship, hubungan dengan orang lain. Kita harus berakhlak yang baik dengan orang lain. Perbaiki komunikasi yang baik dengan orang lain, karena komunikasi dengan setiap orang itu sangat berbeda ya, Mbak. Kita harus tepat, harus baik komunikasinya, kita harus belajar itu kan komunikasi dengan orang lain. Yang keempat itu karir dan bisnis. Kita harus memperhatikan karir kita itu seperti apa pertumbuhannya. Kemudian bisnis kita juga seperti apa pertumbuhannya. Jangan mau rugi teman-teman, jangan mau rugi. Jangan istilahnya kita, ya salah nggak apa rugi ya jangan. Yang namanya bisnis harus untung gitu kan, harus efisien, harus efektif, harus menyelesaikan problem orang lain gitu kan. Yang kelima itu tentang fun dan recreational goals. Wah, ini penting banget. Kita punya, kita merencanakan kita berrekreasi. Minimal dengan diri kita sendiri, masing-masing kita tuh rekreasinya, fun-nya itu seperti apa. Bisa, apa namanya, hobi, kalau kita punya hobi misalnya tertentu, misalnya main game atau apapun, baca buku dan sebagainya itu ada waktu rekreasional terhadap diri kita. Rekreasi keluarga, kita seminggu sekali rekreasi kemana, sebulan sekali mungkin nginep, kemana, setahun misalnya 2-3 kali kita juga long trip, rekreasional kemana yang lebih jauh lagi, itu bagus sekali teman-teman. Kemudian yang keenam, keuangan kita. Uang itu seperti darah, kita harus tahu keluar masuknya seperti apa, kita harus paham ya, jangan sampai darah tinggi, jangan sampai darah rendah. Yang ketujuh, tentang family kita tuh nanti akan seperti apa. Kita harus deteksi semua kondisi keluarga kita, baik itu keluarga inti ataupun keluarga besar. Dan yang kedelapan tentang health, kesehatan diri kita. Nah ini nih 8 hal tentang my life goals teman-teman sekalian. Itu adalah Law of Attraction Planner.